down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Pagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa sesuai keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu hari ini akan menyampaikan materi selanjutnya. Tetapi sebelum itu nanti kita ada game ya. Jadi kita setelah materi pembelajaran nanti akan ada game atau sebuah quiz. Tapi sebelum itu Ibu akan menjelaskan materi konsepnya terlebih dahulu ya. Kita membahas hari ini tentang pasar ya. Nah, kalau kita mendengar pasar, kira-kira apa sih di benak kalian tentang pasar? Ada yang bisa jawab? Saya. Ya, apa itu? Pasar itu tempat terjadinya transaksi jual beli antara produsen dan konsumen. Oh iya benar. Jadi tadi mau jawab apa? Iya benar. Semua itu jawabannya benar ya. Jadi pasar itu memang tempat bertemunya penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung. Sekarang itu pasar bukan hanya seperti pasar tradisional saja ya yang kita temui seperti daerah kumuh dan sebagainya, tidak. Sekarang pasar juga transaksinya bisa tidak langsung seperti via Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh pasar yang transaksinya tidak secara langsung. Selanjutnya kita akan bahas tentang pasar output dan juga pasar input. Pasar output, ada yang tahu nggak pasar output itu apa artinya? Gak ada yang tahu? Ya baik, Ibu jelaskan. Jadi pasar output adalah pasar yang menyediakan barang dan jasa. Nah, jenis-jenis dari pasar output ini ada banyak. Salah satunya ada pasar oligopoli, pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna, pasar oligopoli dan pasar monopoli. Dia bisa lebih kondusif lagi ya, Ibu sudah menjelaskan. Iya Bu. Kenapa? Kenapa? Baik, kita lanjutkan lagi ya, lebih kondusif lagi ya anak-anak. Kalian semangat gak belajarnya hari ini? Semangat ya, harus semangat ya anak-anak. Karena kalian masih muda. Kan ya materi sebenarnya ya ini ke pasar output. Pasar output ciri-cirinya ada, jenis-jenisnya ada banyak ya anak-anak. Ada pasar monopoli, pasar persaingan tidak sempurna, dan pasar persaingan sempurna. Kalau untuk pasar persaingan tidak sempurna itu ada pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Nah, dari kalian udah tahu belum pasar yang sempurna sama pasar yang tidak sempurna itu seperti apa? Ada yang tahu? Belum ya. Jadi kalau pasar persaingan sempurna ini tuh bentuk pasar di mana banyak penjual dan juga pembeli yang berpartisipasi dalam perdagangan barang maupun jasa, dan barangnya itu bersifat homogen ya. Kalau pasar tidak sempurna itu situasi di mana lebih dari banyak faktor yang menghalangi pasar untuk mencapai persaingan sempurna. Jadi di sini itu kayak pasar monopoli itu kan hanya satu penjual tetapi banyak pembeli, jadinya nggak ada persaingan sempurnanya gitu, seperti itu. Terus kita lanjutkan ke pasar input. Kalian ada yang tahu nggak, pasar itu bukan hanya pasar seperti kayak pasar tradisional seperti itu, enggak. Jadi pasar itu juga ada pasar input, yakni pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi yang terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, dan juga kewirausahaan. Nah, ciri-ciri dari pasar input sendiri, yang pertama berwujud kegiatan atau aktivitas dan tidak berwujud fisik. Jadi tidak berwujud fisik seperti pasar tradisional, pasar modern itu tidak, tetapi ini wujudnya suatu kegiatan. Yang kedua, permintaan dan penawaran dilakukan dalam jumlah yang besar. Dan yang ketiga, jenis penawaran dan permintaan sesuai dengan produksi. Jadi yang seperti yang dijelaskan tadi, pasar input ini adalah pasar yang menyediakan faktor produksi. Jadinya permintaannya itu ya sesuai dengan yang diproduksi oleh suatu produsen tersebut. Seperti itu.
pasar input ada tanah, ada tenaga kerja, ada modal, dan juga kewirausahaan. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan nggak anak? Terkait pasar output maupun pasar input. Dari kalian tidak ada yang bertanya, ibu lanjutkan lagi ya materinya tentang ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama terdiri dari satu penjual. Pasar monopoli hanya memiliki satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh pasar. Yang kedua, produknya bersifat unik. Dan yang ketiga, hambatan masuk tinggi. Hambatan masuk ke pasar monopoli sangat tinggi. Ini berarti bahwa sulit bagi perusahaan lain untuk masuk ke dalam pasar. Dan yang keempat, keuntungannya tinggi. Kenapa keuntungannya tinggi? Karena hanya terdapat satu penjual ataupun satu produsen, sehingga produsen dapat mempunyai laba atau profit maksimum, ya, keuntungannya tinggi. Dan yang keenam, inovasi terbatas. Yang ketujuh, pengaruh terhadap pemerintah. Karena perusahaan monopoli ini memiliki pengaruh yang besar dalam pasar. Mereka dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dan regulasi yang mengatur pasar. Terus selanjutnya ibu akan menjelaskan ciri-ciri dari pasar oligopoli. Yang pertama, jumlah penjualnya sedikit, dan yang kedua, produk homogen atau diferensiasi. Yang ketiga, tingkat persaingannya tinggi, dan yang keempat, hambatan masuk untuk ke pasarnya tinggi ataupun sulit. Dan yang kelima, strategi interdependensi, yakni perusahaan-perusahaan yang ada di pasar oligopoli saling bergantung satu sama lain dan harus mengembangkan strategi bisnis yang tepat, sehingga produsen di sini harus pintar-pintar dalam memasarkan produksinya agar dapat bersaing dengan produsen yang lain. Seperti itu. Itu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Apakah sudah paham? Baik, selanjutnya kalau sudah paham, ibu punya games ya. Gamesnya kuis, nanti siswa masing-masing siswa akan mengerjakan di handphonenya masing-masing dan kalian harus mengerjakan sendiri. Terus siapa yang mengerjakan paling cepat, bukan paling cepat dan juga benar semua, nanti nilainya akan muncul di situ dan itu akan memberikan nilai tambahan bagi yang kuisnya mempunyai nilai tertinggi. Gimana, ada yang ditanyakan? Oh ya, ibu lupa, ibu belum menjelaskan aturan dari permainannya itu seperti apa. Karena ibu tadi lupa belum menjelaskan peraturannya. Peraturannya yang pertama adalah kalian mengerjakan dengan menggunakan ponsel masing-masing ya. Terus yang kedua, kalian mengerjakan dengan jujur dan bertanggung jawab. Jadi tidak boleh cutuan, karena ini mengukur kemampuan kalian. Terus yang ketiga, kalian membuka website kahoot.com ya. Terus yang ketiga, kalian bisa mulai mengerjakan dan waktu terhitung mundur dari 20 detik. Selanjutnya, jika kuis telah selesai, nanti akan tertera di masing-masing HP kalian nilai kalian dan nilai yang tertinggi nanti yang akan ibu kasih reward atau ibu kasih nilai tambahan, nilai plus buat kalian. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Baik, langsung saja kita mulai gamesnya ya. Kalian bisa langsung membuka websitenya. Nah, ini soalnya. Kalian bisa langsung jawab A, B, atau C. Yang ketiga, pasar sepeda motor Indonesia dikuasai oleh 3 pabrikan besar. Kali ini merupakan bentuk pasar apa? Langsung aja kalian tinggal jawab A, B, C, atau D. Langsung dijawab ya anak-anak ya. Harga pasar terbentuk setelah ya anak-anak, setelah kita tadi bermain
Kira-kira materi apa aja yang kita udah dapatkan tadi? Materi pasar, pasar input, Iya. pasar output, ciri-ciri pasar, Iya. sama itu apa namanya? Kuis tentang pasar. Dan kalian sekarang udah paham kan tentang Sudah. Baik, sedikit saja Ibu jelaskan sedikit saja dari yang tadi Ibu ulang kembali. Jadi kita udah bahas tentang pengertian dari pasar. Terus yang kedua kita udah bahas tentang pasar input. Apa aja yang jadi pasar input. Terus kita juga udah menjelaskan tentang pasar output. Apa aja jenis-jenisnya pasar output. Terus ciri-ciri, kelebihan serta kekurangan. Baik, karena kalian kalau sudah paham, materi selanjutnya Ibu akan jelaskan di minggu depan. Ibu lupa, Ibu belum mengabsen tadi. Dulu ya anak-anak sebelum Ibu meninggalkan ruangan. Yang pertama ada Andin, Yoga, Adel, izin dulu. oh yang oh Adel, Kakek.